Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini kami menyampaikan bahwa komunis Tiongkok telah menyebarkan virus ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan banyak orang terinfeksi dan wafat. Pada saat negara-negara lain berjuang untuk mengatasi epidemi, rezim komunis Tiongkok justru sibuk dengan narasi mengusir epidemi dari daratan melalui pemalsuan data dan kontrol opini publik. Sebuah artikel media Jerman mengatakan bahwa komunis Tiongkok menipu dunia dengan senyuman seperti itu. Mari simak berita selengkapnya. Beberapa hari yang lalu, media Jerman Bild yang dikutip oleh NTD TV pada 21 Maret 2020 menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan, pandemi virus komunis Tiongkok mengingatkan kita dengan cara yang paling menyakitkan. Negara yang tersenyum ini menipu kita dengan senyum tatap mukanya berulang kali. Artikel tersebut memuat 4 poin. Pertama, pemimpin komunis Tiongkok menyembunyikan kebenaran dengan berbagai cara untuk mencegah dunia luar mengetahuinya dalam 2 minggu ketika virus mulai meletus. Kedua, whistleblower Dr. Li Wenliang dibungkam aparat dan kemudian meninggal dunia karena virus komunis Tiongkok. Tapi bagaimana dia meninggal dunia, dunia tidak akan pernah tahu. Ketiga, menurut para ahli internasional, pemerintahan komunis Tiongkok telah memalsukan jumlah orang yang terinfeksi sejak awal. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang benar-benar terinfeksi dan meninggal dunia di sana. Keempat, setelah virus menyebar ke seluruh dunia, komunis Tiongkok mengklaim bahwa virus komunis Tiongkok berasal dari luar negeri. Artikel itu juga menyebutkan bahwa sama buruknya dengan Jerman hanya menonton komunis Tiongkok selama berminggu-minggu dalam menangani penyebaran virus penipuan tanpa melakukan apa-apa. Penipuan adalah salah satu aspek dan kesediaan untuk ditipu adalah aspek lain. Adapun alasan bersedia ditipu, artikel itu percaya bahwa itu terkait dengan pengejaran kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, Volkswagen Jerman menjual jutaan mobil di Tiongkok setiap tahun. Kemungkinan tidak ingin mengetahui penganiayaan komunis Tiongkok terhadap hak asasi manusia. Jerman juga mengabaikan peringatan agen intelijen dan bekerja sama dengan Huawei karena komunis Tiongkok menjamin bahwa mereka tidak akan menggunakan tiang ponsel 5G untuk pengawasan. Artikel itu mengatakan bahwa negara normal tidak akan bekerja sama dengan rezim seperti komunis Tiongkok. Di jalan menuju negara adikuasa, virus komunis Tiongkok bukanlah penipuan terakhir mereka kepada dunia. Cara mengatasi penipuan mereka bergantung kepada kita. Virus komunis Tiongkok pecah di Wuhan pada awal Desember tahun lalu. Komunis Tiongkok menyembunyikan segala sesuatu dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pada saat yang sama, ia menghukum 8 dokter garis depan yang menyebarkan kebenaran tentang epidemi, bahkan menangkap setidaknya 322 pengguna internet yang menyebarkan kebenaran selama periode tersebut. Selain itu, menggunakan sistem sensor berita untuk melarang liputan media dan menghapus berita terkait dari media sosial. Sebelum 20 Januari, rezim komunis Tiongkok telah berbohong bahwa epidemi itu dapat dicegah dan dikendalikan. Bahkan bersikeras menyebarkan tidak ada berita palsu seperti manusia menular ke manusia yang menyebabkan epidemi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dari 23 Januari, komunis Tiongkok menutup kota dalam skala besar untuk menangani epidemi. Banyak pasien radang paru-paru dikarantina di rumah menyebabkan seluruh keluarga tertular penyakit tersebut. Dalam menghadapi babak baru wabah skala besar, komunis Tiongkok sejatinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika epidemi masih merebak, komunis Tiongkok berjuang untuk pemulihan ekonomi dengan bantuan pemalsuan data dan kampanye opini publik. Epidemi menghilang dari Tiongkok daratan dan terus menekankan diagnosis nol dan penambahan nol. Prestasi fokus pada publikasi keseriusan dan kekacauan epidemi luar negeri. Akibatnya banyak mahasiswa Tiongkok di luar negeri dan orang Tionghoa telah tertipu dan kembali ke Tiongkok untuk menghindari epidemi. Namun demikian, ketika mereka tiba di Tiongkok dikendalikan dan diisolasi dengan biaya mereka sendiri sehingga meningkatkan risiko infeksi. Beberapa ahli internasional telah memperingatkan bahwa epidemi Tiongkok tidak akan berlalu dengan cepat sedangkan gelombang kedua bahkan mungkin meletus. Anthony Fauci, kepala ahli penyakit menular dari pemerintah federal AS mengatakan dalam sebuah wawancara dengan televisi ABC AS mengatakan bahwa komunis Tiongkok telah menutup negara itu selama pencegahan dan pengendalian epidemi. Ketika mereka membuka kembali negaranya dan kembali bekerja dan menuju ke kehidupan normal, gelombang wabah baru akan meledak. Kristen Drosten, seorang ahli virologi terkenal di Charlotte Medical School di Berlin, Jerman, mengatakan bahwa jumlah resmi yang dikeluarkan oleh komunis Tiongkok sama sekali tidak dapat diandalkan, dikarenakan mereka hanya ingin mengakhiri puncak epidemi sesegera mungkin sehingga mereka dapat memberikan data yang palsu untuk menstabilkan hati rakyat. Dengan pemulihan bertahap kehidupan publik dalam masyarakat Tiongkok, dari perspektif epidemiologi, rantai infeksi pasti akan diaktifkan kembali dan kasus pasti akan terjadi lagi.
Russell Weiler, Direktur Institut Robert Koch Jerman, mengatakan pada konferensi pers yang diadakan oleh pemerintah Jerman bahwa isolasi yang kuat tidak berarti bahwa virus akan hilang dari dunia. Setelah komunis Tiongkok menghilangkan langkah-langkah isolasi yang kuat, jumlah kasus baru akan meningkat lagi. Dalam kasus epidemi flu Spanyol yang menyebabkan 500 juta orang di seluruh dunia terinfeksi dan membunuh puluhan juta orang, ketika flu Spanyol pecah pada awal Januari 1918, itu mirip dengan influenza biasa gelombang kedua terjadi pada musim gugur. Angka kematian tertinggi gelombang ketiga terjadi antara musim dingin tahun berikutnya dan musim semi 1920, dengan angka kematian antara gelombang pertama dan kedua. Seorang mahasiswa di dekat pasar makanan laut di selatan Wuhan mengatakan kepada The Epoch Times bahwa teman-teman dalam sistem kerja ayahnya mengungkapkan bahwa karena epidemi ini bagian keuangan pemerintah mengalami kendala. Ia khawatir tidak dapat gajian. Selain itu tidak dikesampingkan bahwa komunis Tiongkok demi mengurangi kerugian ekonomi negara mengambil risiko, yakni pemulihan pekerja sehingga mengelabui situasi wabah yang sebenarnya.